Hai Sobat Perempuan Berkisah, jumpa lagi dengan kami dari tim Perempuan Berkisah. Bersama saya Alima dan rekan saya yang akan membacakan kisah sender yaitu Ulum Arifah. Kisah sender kali ini dikirim melalui email. Kami juga sebenarnya menyediakan inform konsen dan kadang ada juga yang dikirim melalui direct message Instagram Perempuan Berkisah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari sender tentang pengalamannya memilih tetap single dan bagaimana dia menghadapi stigma sebagai single di usianya saat ini. Tim Perempuan Berkisah akan membacakan kisahnya. Tapi setelah itu kita akan bahas respon dari dan juga pesan-pesan dari pembaca di Instagram. Selamat mendengarkan kisah sender yang akan dibacakan oleh Ulum Arifah. Kamu sih enak, masih single, bisa jalan-jalan. Kamu sih enak, gak punya anak, kemana-mana gampang. Percuma loh perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti gak laku. Beberapa pernyataan di atas sangat sering ditujukan kepada aku di beragam momen. Pertanyaan lain yang juga tak kalah seringnya adalah, kamu sudah nikah? Kini aku pun terbiasa menjawab begini, alhamdulillah belum, saya masih single. Perkenalkan, nama saya Neni. Jangan tanya berapa usia saya, apalagi status saya. Kecuali Anda adalah petugas kelurahan yang sedang memproses surat kependudukan. Surat kependudukan saya, identitas saya. Saya sering membaca keluhan teman-teman saya di medsos tentang kesengsaraan jadi ibu rumah tangga. Di kehidupan nyata pun juga sering dicurhatin seperti itu. Bagaimana susahnya mengurus anak, tidak punya waktu untuk diri sendiri, suami yang malas membantu, gak ada kesempatan liburan, duit habis buat anak, dan lain-lain. Dalam hati saya bersyukur saya masih single. Tapi masalahnya dalam banyak kesempatan saya selalu dikejar-kejar dengan pertanyaan, kapan nyusul? Saya heran, pertanyaan dan pernyataan yang menyakitkan justru bisa keluar dari emak-emak yang notabene selalu mengeluh dengan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Apa coba maksudnya? Saya disuruh nyusul untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, lalu merasakan penderitaan yang seperti yang dia rasakan. Sedangkan saya merasa cukup dan nyaman dengan diri saya sendiri. Single itu merdeka loh. Toh dari emak-emak itu juga saya sering dapat perkataan semacam, kamu sih enak masih single bisa jalan-jalan. Kamu sih enak gak punya anak, kemana-mana gampang. Loh, kalau memang single itu enak, kenapa saya disuruh menikah dan punya anak? Banyak juga yang menasihati supaya cepat menikah dengan alasan agama ataupun persoalan biologis. Katanya, semakin tua semakin susah punya anak. Padahal saya malah ogah ngurus anak kecil. Sering saya dijatuhkan dengan kata-kata, percuma perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti gak laku. Loh, saya justru bangga dengan diri saya sendiri yang mampu mandiri. Saya mampu memilih,
kehidupan saya sendiri. Saya hanya merasa heran saja dengan emak-emak yang sering mengeluh jadi IRT, tapi malah ngejar-ngejar yang single dengan pertanyaan, kapan? Saya jadi merasa seperti diseret ke kehidupan yang menyedihkan. Padahal saya happy saja jadi single dan malah bersyukur. Makanya kalau ada yang nanya, apa sudah nikah? Saya jawab aja, alhamdulillah belum, saya masih single, dengan wajah ceria. Saya justru memilih untuk jadi single karena memang sudah merasa cukup dan nyaman jadi diri sendiri. Di masyarakat umum, memang banyak anggapan jomblo itu menyedihkan. Padahal saya single, malah happy. Apalagi kalau dapat keluhan dari emak-emak, jadi makin banyak bersyukur, gak cepat-cepat nikah. Saya masih gak kebayang punya anak kecil karena butuh tanggung jawab buat mendidik. Nah, ingin single bukan berarti kamu harus menolak perhatian lelaki. Kita boleh untuk tetap membuka pilihan untuk berhubungan dengan orang lain. Bisa jadi karena dia menarik, atau mungkin karena memang sudah saatnya kita memberi kesempatan pada diri kita untuk mengenal yang lain. Atau pilihan single karena memang selama ini kita merasa banyak urusan hidup yang harus kita hadapi selain urusan percintaan. Kita punya karir, hobi, atau impian untuk sukses yang harus kita kejar. Kita bisa membuka diri untuk urusan percintaan jika kita sudah siap. Jika belum, ya sebaiknya jangan. Jangan mengorbankan karir dan ambisi hanya karena kita takut hidup sendirian. Jadi, dengan single bisa jadi lebih bahagia hati kita. Karena jika hati belum siap, ya nikmati saja masa single, di mana kita perlu harus menghadapi konflik, kompromi, dan lain sebagainya dalam berhubungan. Jadi ini sebuah hubungan yang kadang membutuhkan kerja keras. Kenapa kemudian ketika kita belum siap, kita tak harus memaksakannya? Jika kita merasa lebih bahagia sendiri, kenapa tidak? Atau alasan single adalah karena kita ingin menikmati hidup bebas. Kita bebas menentukan apa saja yang kita inginkan dalam hidup. Menjadi single bukan berarti kita punya, dengan menjadi single kita memiliki waktu yang lebih banyak, misalnya memiliki lebih banyak cara untuk menikmati hidup yang bisa kita kejar untuk membuat kita bahagia, dan lebih banyak pilihan lagi. Menjadi single, kita memiliki banyak pilihan. Kita bisa menemukan berbagai macam orang dan berkenalan dengan mereka. Dan dari semua itu mungkin ada beberapa orang yang berpotensi menjadi pasangan kita. Jika kita mau membuka pilihan itu, pada banyak hal kita akan mendapatkan hubungan yang terbaik. Ini disebabkan karena kita telah mencari lelaki terbaik dari sekian pilihan yang ada. Jadi sobat perempuan berkisah, jangan bilang bahwa menjadi single itu menyeramkan. Nikmati saja masa singlemu hingga akhirnya kamu menemukan pasangan terbaikmu. Bahkan jika kamu siap tidak sama sekali mencari pasangan, ada dan tiadanya pasangan sudah tak berarti lagi. So, selamat menikmati masa
rasa singlemu dan itu adalah pilihanmu. Salam hangat dari kami semuanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama tim redaksi Perempuan Berkisah.